Jangan lupa follow and goblok. Goblok, wih parah, Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Nah, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Tuan Peniru yang berjudul Di Luar Nalar. Di negara Afrika serasa di Indonesia banyak warganya yang bisa bahasa Indonesia. Wah, kira-kira bagaimana cara mereka belajar bahasa Indonesia ya? Coba kita langsung simak aja videonya, guys. Inside Lombok. Pernah nggak sih kamu scroll di TikTok atau YouTube, terus nemu orang Afrika ngomong lancar banget pakai bahasa Indonesia? Bahkan kadang logatnya kayak orang lokal, lengkap dengan candaan-candaan khas yang biasa kita dengar di tongkrongan. Ini bukan editan, ataupun dubbing, tetapi asli dari mereka yang berbicara. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata mereka mengerti dengan arah konteks yang dibicarakan. Kamu nggak puasa? Puasa. Wow. Sudah makan? Belum. Yang betul. Ini udah makan. Ya ampun. Iya ya. Candaannya kayak anak-anak tongkrongan sini ya. Iya gitu. Kayak aku udah dikasih. Ini coba lihat mulutnya ini. Nah, sudah. Saya udah dimakan. Kamu puasa nggak? Enggak. Kamu? Saya puasa. Puasa. Ya Kamu puasa ampun. Kenapa nggak puasa? Siapa yang bawa bahasa Indonesia ke sana? Makan ikan, Bang. Oh, kamu udah makan ikan. Kamu nggak sahur? Nanti saya makan nasi lagi, Bang. Oh. Fenomena ini muncul di berbagai negara Afrika seperti Nigeria, Ghana, Kenya, Sudan, hingga Madagaskar. Sebagian dari mereka belajar bahasa Indonesia karena hubungan pendidikan. Banyak pelajar Afrika menerima beasiswa untuk belajar di universitas-universitas Indonesia. Wah, itu loh guys yang menyebabkan kenapa warga-warga sana bisa lebih suka bisa jago bahasa Indonesia ya. Mereka tinggal beberapa tahun di Yogyakarta, Bandung, atau Malang, lalu kembali ke negaranya membawa lebih dari sekadar gelar. Bahkan mereka juga membawa bahasa dan budaya Indonesia. Namun, ada juga yang belajar bahasa Indonesia dari orang Indonesia yang bermukim di Afrika. Beberapa komunitas diaspora Indonesia yang telah lama hadir di benua ini, baik sebagai pekerja, pebisnis, relawan, maupun bagian dari misi perdamaian TNI yang sering dikirim ke negara-negara konflik, seperti Kongo dan Sudan. Di tempat-tempat itu, interaksi intens dengan warga lokal tak jarang menciptakan pertukaran budaya yang menarik, termasuk dalam bentuk bahasa. Yang membuat penasaran, dalam beberapa kasus, bahasa Indonesia ternyata terdengar familiar bagi sebagian orang Afrika. Beberapa kata dalam bahasa lokal mereka, terutama di Afrika Barat dan Timur, memiliki pengucapan yang mirip dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia. I'm Heidi Adams Fitzpatrick. I am from Cape Town, South Africa, and I speak Afrikaans, or as we call it, a kitchen Dutch. Pisang. Pisang. Woi, Emmer. ember. Handuk. Handuk. Wow. Kantoor. Kantor. Ik werk in die kantoor. Wortel. Wortel. So Wow. you do the W is more of a W sound. So Weh. I more Ya. wortel. Oh. Kamar. Kamar mandi. Terus. Okay, so we would say bakkamer. Selamat. Oh my god. Terima kasih. Terima kasih. It's a very cultural thing. Not all South Africans who speak Afrikaans would say terima kasih. Only in Cape Town, people who are of Indonesian descent, only people who are Cape Malay who would say terima kasih. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, mengapa begitu sama dalam pelafalan kata dalam video di atas. Ada sedikit sejarah singkat mengenai Afrika, Indonesia, dan Belanda. Jika kita menoleh ke masa lalu, Indonesia memang merupakan koloni besar Belanda selama lebih dari 35 dekade. Tapi bagaimana dengan Afrika? Beberapa negara di Afrika memang pernah dijajah Belanda, seperti Afrika Selatan dan bagian dari Ghana yang dulu dikenal dengan Pantai Emas Belanda. Di Afrika Selatan, Belanda bahkan mendirikan koloni dan meninggalkan warisan bahasa yang sekarang dikenal sebagai bahasa Afrikaans. Namun kolonialisme Belanda di Afrika tidak sebesar di Indonesia dan hanya menyentuh sebagian kecil wilayah. Meski begitu, sejarah kolonialisme membentuk jalur perdagangan, migrasi, dan interaksi antar bangsa yang kompleks. Misalnya,
VOC yang aktif berdagang di sekitar Tanjung Harapan, Afrika Selatan, dan membawa para budak dari Afrika ke Nusantara serta sebaliknya. Bahkan orang-orang ini mungkin menjadi cikal bakal pertukaran budaya yang lebih dalam dari yang kita kira. Bahkan dengan bertambahnya tahun ke tahun, bahasa Indonesia mulai berkembang dan menjadi bahasa ke-10 dunia dalam forum UNESCO. Yang kini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menembus dunia internasional. Tak terlebihnya, terdapat kejadian lucu yang melibatkan dua negara yang berbeda. Namun pada akhirnya, mereka berdua menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Where you from? Where are you from? No, aku tahu kamu orang Indonesia. Hei. Aku dari... Papua? No. No? Yeah. Dari mana? Aku dari Afrika Selatan, Wow, South Africa, bro. guys. Kenapa kamu bisa berbahasa Indonesia? Karena aku tinggal di Indonesia. Wow. Sudah berapa lama? 1 tahun. Kamu di mana? Aku di Rusia. Hah. Kenapa Kok bisa kamu juga? bahasa Indonesia? Aku pernah tinggal di Indonesia 2 tahun lalu. Oh. Tinggal di mana kamu? Di Indonesia. Aku di Sukabumi, Jawa Barat. Aku tahu Sukabumi. Pernah? Belum, tapi aku tahu Jawa Barat. Itu bahasanya mereka itu udah mulai lancar gitu ya guys. Wah keren banget ya guys. Cuman 1 tahun ya, ada yang 2 tahun juga. Bahasanya udah lancar banget cuy. Ya. Sunda. Aku di Jawa Barat. Jawa Barat. Kamu kerja di sana? No. Kuliah? I'm just chilling. Let's go. Just Aku jomblo. You? Jomblo juga. Melihat semua ini, mungkin gak mustahil kalau suatu hari nanti bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipakai lebih luas di dunia. Meningkatnya Iya, ya. jumlah orang Afrika yang bisa berbahasa Indonesia adalah contoh nyata dari bagaimana bahasa menjadi jembatan antar budaya. Ini bukan semata-mata karena faktor kolonial atau sejarah, tapi juga karena rasa ingin tahu, persahabatan, dan kedekatan manusia lintas benua. Nah itu dia guys, video reaksi kali ini ya. Wah ternyata lancar banget ya bahasa-bahasa mereka. Keren dan unik cuy. Nah sekarang gue pengen denger nih, setelah kalian nonton video barusan, kira-kira menurut pendapat kalian seperti apa? Coba dong langsung aja ditulis di komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah ya. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Tuan Peniru. Jangan lupa juga tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Deh.